Kalau ulama dengki ke ulama yang lain, dia pakai dalil. Sehingga paling bahaya tuh ulama pendengki, karena dia akan menjatuhkan ulama yang didengkinya dengan Al-Quran dan hadis. Padahal yang dia cari bukan kebenaran, melainkan memuntahkan ketidaksukaan. Ini bahaya sekali. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, ada casing, ada isi. Mana yang lebih bernilai, casingnya atau isinya? Ada gelas, ada air, ya. Nah, kita kadang terpedaya oleh sibuk membangun casing, suka agak lalai membangun isi. Padahal nilai seseorang itu isi. Allah melihat apa? Kalau orang melihat casing, kalau Allah, innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kita belajar itu adalah untuk membuat hati kita jadi bersih dan amal kita jadi banyak. Di sanalah rahasianya ilmu. Kalau kita belajar hati tidak makin bersih dan amal tidak makin banyak, namanya ilmunya tidak barokah, tidak membawa kebaikan yang banyak. Demikian pula ibadah. Ibadah itu harusnya membuat hati jadi bersih dan amal soleh kita jadi banyak. Kalau kita rajin ibadah, hati jadi kotor, jadi ujub, ria, takabur, berarti ada masalah nih dengan ibadah kita. Jadi jangan lupakan itu. Ibu kalau sedang dandan ya Bu ya, ibu harus bicara. Ini teh demi dinilai siapa? Anak casing. Pas lipstick, nggak tahu ibu-ibu pakai lipstick atau tidak. Orang pasti ingin dilihat bibir. Saya juga heran kenapa harus dilipstikin segala macam ya. Capek-capek. Udah aja dicat gitu sekaligus supaya tidak ribet. Langsung ibu pikir, ini mulut saya ini membuat hati saya jadi bersih atau jadi kotor. Beli motor, ini motor ini membuat hati saya jadi bersih atau jadi kotor. Begitulah selalu. Baju baru, tas baru, HP baru, selalu ditanya, ini dengan adanya ini hati saya jadi bersih atau jadi kotor, amal saya bertambah atau tidak. Beli HP baru misalkan, ya kan ada HP-nya baru nyicil 24 bulan, tapi lunasnya belum, sombongnya sudah. Berapa banyak yang kita beli kendaraan, kendaraannya belum lunas tapi sombongnya sudah dimulai. Kendaraan itu membuat jadi ujub, jadi sombong, jadi ria, jadi dengki. Lihat yang lain lebih bagus, jadi dengki. Nah, karena apa? Karena memang tidak punya program. Tidak punya program membersihkan hati, memperbanyak amal. Jadi dua saja itu yang kita pikirkan. Karena Allah tuh melihat yang juru ila qulubikum wa amalikum. Jadi kita belajar, kita berlatih supaya hati bersih, amal makin banyak. Lebih simpel kan? Nah, berumah tangga, apa kebahagiaan rumah tangga? Bahagia rumah tangga itu kalau hati makin bersih dan kesibukan berumah tangga jadi amal, bahagia. Tapi kalau berumah tangga hati jadi kotor dengan cemburu,
dengan mencintai pasangan berlebihan, takut kepada pasangan berlebihan, itu tidak ada sakinah di sana karena sudah jadi kotor. Kotornya hati itu apa saja? Yaitu mengilahkan, menuhankan sesuatu selain Allah alias musyrik, takabur. Itu yang sudah pernah dibahas. Apa dulu penyakit hati yang harus kita bersihkan? Tengil, boleh tengil, tapi ada lagi judul yang lain, namanya kan? Masa saya lupa kepada omongan saya sendiri? Yang simuntaki'u. Tuh, ini kamu nggak ngerti ya. Coba Pak, penyakit hati itu namanya simuntaki'u. Ulangi. Dicatat. Coba tulis, catat Pak, karena ini pelajaran langka. Simuntaki'u. Apa? Coba syinya syirik, munnya munafik, simuntaknya takabur, syirik, munafik, ujub, ada lagi simuntaki, okinya kelewat, dengki. Itu hati-hati, Pak, huruf itu mengandung rahasia, ngarang weh hadirin. Simuntaki, punya ujub, ada lagi cidun. Apa cidun? Cinta dunia. Coba itu jarang ada ringkasan kayak gitu ya. Tuh Bapak sampai pening gitu nulisnya. Ini apa? Coba ulangi Pak, hadiahnya umroh. Ketemuannya di Masjidil Haram ya, berangkatnya masing-masing. Kok dicatat tapi nyontek ke yang nanyaan. Jadi ini dia, pokoknya Allah tuh paling benci kepada yang menduakan Allah atau menganggap Allah ada tandingan. Siapa dia? Dialah yang paling mendominasi hati kita. Dengar ini baik-baik santri baru. Jadi Allah tuh tidak suka kalau ada yang mendominasi hati kita, terus menerus keingetan, kita selalu ingat kepadanya, selalu ingin bersamanya, takut jauh darinya, berkorban apapun untuknya. Nah lihat nih hadirin, sangat mencintainya. Siapa nyaknya ini? Kebanyakan bukan Allah. Harusnya nyaknya ini adalah Allah. Kita harus selalu ingat kepada Allah, sangat cinta ke Allah, ingin selalu bersama Allah, sangat takut jauh dari Allah, mau berbuat apapun agar bisa dekat dengan Allah, dan tidak mau melakukan sesuatu yang membuat jauh dari Allah. Allah, 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 itulah sakinah. Kalau harta, mikirnya saya harus punya harta, saya berjuang demi harta, udahlah, dia pasti sengsara oleh harta. Pasti itu. 3 yang akan terjadi: sengsara, hina, dan celaka. Disingkat senghincel. Baru nih keluar nih karangan ini pagi ini. Coba apa namanya? Senghincel, bahasa apa tuh hadirin? Kata orang Cina juga, di Cina juga nggak gitu-gitu amat. Hati-hati nih. Ada juga yang dominan di hatinya tuh siapa? Pangkat. Bagaimana saya punya pangkat, bagaimana saya pangkatnya di jabatan, saya harus karir, saya harus jabatan, pangkat. Saya kalau dengan jabatan saya akan mulia, tanpa jabatan saya jadi hina. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih jabatan. Allahnya tidak ada, pasti senghincel oleh jabatan. Sengsara, hina, celaka. Kalau ibu-ibu biasanya senghincel ini gara-gara suami. Oh suami, you are my everything, engkau adalah segala-galanya bagiku. Saya harus bersama suami, saya harus berjuang sekuat tenaga supaya suami tetap bersamaku, supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Saya harus kursus masak, waduh, harus senam dan harus apalah, terserahlah.
harus dandan secanggih mungkin supaya suami saya kemana, jangan-jangan suami pasti senghincel oleh suami. Dirinya adalah WA terus-terusan, oh my love, where are you? Saya akan di belakang kamu. Dah, makanya boleh ingat suami, boleh, tapi ya ingat suami langsung ingat Allah. Telat ingat ke Allah, udah sengsara. Sama ada yang gelar, harus punya gelar S1, S2, S3, lama-lama siapa yang nyebut esteller? Dengan gelar ini penghasilan saya akan banyak, dengan gelar ini kedudukan saya akan bagus, karir saya dengan gelar ini saya akan dihormati. Gelar, kasih aja gelar pamungkas ALM, selesai ya. Apakah tidak boleh punya harta, punya suami, punya istri? Loh, siapa yang melarang? Yang dilarang itu menuhankan. Ayo cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari keterampilan, kalau bisa kuliah S1, S2 silahkan, tapi harus jadi bersih hati dan banyak amal gitu. Buat apa nambah ilmu jadi kotor hati? Berarti nggak berkah itu ilmunya. Kita punya harta makin banyak gak apa-apa, yang penting jadi bersih hatinya dan jadi banyak amalnya. Setuju? Lebih simpel kan? Karena Allah itu melihatnya itu dua itu, yang zuru ila innallah, yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Bolehkah saya hafal Quran? Bagus, tapi lihat hasilnya apa. Kalau hafal Quran jadi ujub, jadi somse, jadi meremehkan yang belum bisa dan kemana-mana tuh pamer terus, itu jadi rugi dengan hafalannya. Harusnya hafal Quran jadi bersih hatinya, banyak amalnya. Setuju hadirin? Selain banyak tuh berkualitas amalnya ya. Si mun siapa? Munafik. Munafik itu ada yang munafiknya akidah, dia menampakkan Islam padahal dia tidak Islam. Tidak, seperti Abdullah bin Ubay, dia tidak sekali-kali mengakui Islam tapi dia menampakkan dirinya Islam. Ada juga yang munafik model-model kita gini, kita Islam, kita juga yakin ke Allah, kita ibadah, nggak mau kita dianggap tidak Islam, tapi punya akhlak munafik. Di antaranya adalah suka bohong, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah dia hianati, itu namanya munafik. Yang ketiga adalah simun takabur. Orang yang takabur itu cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Makanya orang-orang takabur mah enggak suka mendengar nama Allah saja disebut, enggak suka, enggak mau. Paling yang di atas ya, atas pada lampu. Enggak bisa tidak suka kepada Al-Quran. Di rumahnya itu Al-Quran ada tapi mungkin berdebu karena jarang dibaca, itu bekas pernikahan dulu, seperangkat peralatan sholat. Lebih banyak buku, tidak dilarang buku-buku yang lain, bagus perpustakaan, tapi ada tidak yang menunjukkan kebenaran. Jadi yang sombong tuh tidak harus punya pangkat jabatan, yang miskin juga bisa sombong. Yang betul-betul nggak punya apa-apa, cirinya apa? Dia tidak suka aja kepada kebenaran. Tidak suka datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena di majelis taklim banyak dibahas kebenaran. Tidak suka baca Quran karena Quran adalah kebenaran. Tidak suka membaca tentang Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad menuntun kita kepada kebenaran. Tidak suka gaul dengan ulama karena ulama suka ngomongin kebenaran. Tidak suka datang ke masjid karena di masjid suka dibahas kebenaran. Pokoknya mah alergi terhadap kebenaran yang benar dari Allah karena dia sudah merasa dirinya benar. Hati nih, yang ciri lainnya takabur yaitu mau menang sendiri, ngomong sesuka dia gitu ya.
tidak mau dikasih masukan, ngambek kalau dikasih masukan tuh. Kalau beda pendapat itu dianggap lawan, padahal beda tuh penting. Penting tidak beda, ada yang penting. Bapak sudah dengar nggak nih tamu dari ini? Kan ada Pak, dia mau ke kantor, tergesa-gesa, akhirnya pas di kantor dia merasa kesemutan, mulai terasa sakit. Aduh, ini jangan-jangan gejala sakit jantung nih, lagi nyetir tuh Pak, terasa cenut, akhirnya berkeringat dingin, kaki juga digerakkan sakit gitu. Kenapa nih? Akhirnya dia karena merasa alah berkeringat, mulai pusing, akhirnya cepat-cepat mampir ke klinik. Sudah diperiksa, tahu Pak apa sebabnya? Sepatunya terbalik, ngejepit. Si Bapak ini tegang. Untung sepatunya sama Pak. Coba kalau pelantikan menteri sepatunya sama ya, kiri dua-duanya, kanan dua-duanya, kan heboh. Jadi beda itu kadang-kadang penting, jangan dianggap rewel, karena kita juga hasil daripada perbedaan. Yang pertama makhluk diciptakan tuh beda Pak, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ini kita sebentar lagi akan ngobrol dengan Dokter Asep ya, cuman sebelumnya menjelaskan penyakit hati dulu. Lalu orang yang sombong tuh cirinya nganggap remeh orang lain. Bu, jangan dulu ngelawan, saya kan belum selesai takaburnya. Tapi bukan melawan, kita harus tahu bahwa stok kata-kata ibu-ibu lebih banyak daripada laki. Mah jempewe dari tadi nggak ada yang nggak apa-apa Bu, saya sudah mengerti Bu. Tuh kata siapa banyak ngobrol, padahal dari tadi kita diam ya. Aja suka buruk sangka sama ibu-ibu, kita lagi diam nih sekarang gitu. Mau ngomongin terus ibu-ibu, katanya nggak adil, kita lagi diam juga diomongin aja terus. Lanjut sampai di mana ya? Ciri orang takabur sombong tuh diantaranya nganggap remeh orang lain. Makin banyak orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, berarti makin sombong kita. Masjid ini bersih penting tidak? Berarti petugas kebersihan penting tidak? Berarti petugas kebersihan orang penting dong. Hormati ke sini, jangan cuma menghormatin saya aja. Kalau Bapak lihat di bawah ada petugas cleaning service, kan kalau ke saya mah ini hormat ya. Ayo ketemu, tah sih dibawa keringin tah, sombong. Padahal beliau boleh jadi lebih tinggi derajatnya daripada saya. Jelas? Coba, ini sound system penting tidak? Kalau ini dimatiin aja, saya nggak bisa apa-apa. Berarti petugas sound system penting tidak? Berarti beliau orang penting. Tuh, Mim, Amim, Hamim. Amin memangkal aja di kerajaannya di sana. Kalau Hamim isengnya tinggal off gitu, selesai acara ini. Pergi aja kita kelabakan. Makanya hormati juga Pak Hamim itu. Ya, parkir rapi penting tidak? Kalau begitu petugas parkir orang penting. Jawab. Tuh jangan suka ngehormat ke tukang parkir juga Pak, maaf, jangan sombong tuh, nggak ada dia repot kita. Coba mana yang penting, atasan atau bawahan? Dua-duanya, iya kan? Coba mana yang lebih penting, atasan atau bawahan? Yang lebih penting kan? Kalau yang lebih pentingnya salah satu pilih Pak. Atasan bawahan penting, yang lebih penting yang mana? Kan? Atuh gampang tesnya, silakan ke kantor satu hari nggak pakai atasan. Lihat suasana kantor bagaimana ya. Hari yang lain nggak pakai bawahan. Apa ya? Nah, ini istighfar. Pikirannya ngeres ini hadirin. Maksudnya pimpinannya nggak ada, besok karyawan nggak ada gitu. Nah,
Pimpinannya nggak pakai atasan, lihat. Suatu saat pimpinan nggak pakai bawahan, pasti masalah. Kalau nggak pakai atasan dikerok, kalau nggak pakai bawahan ditangkap. Begitulah hadirin. Jadi penting mana? Lanjut. Kenapa ini nggak ngerti? Ini dari Malaysia bukan? Masa gini-gini aja nggak ngerti? Nggak ngerti. Kenapa telat ketawanya? Di u itu apa? Ujub. Orang ujub itu dia tidak sesuai dengan la haula wala quwata illa billah. Dia tuh merasa dirinya. Ini kalau saya nggak berjuang nih, nggak bisa ini. Itu udah ujub tuh. Lah kita bisa berjuang. Kalau Allah nggak menciptakan kita, kapan berjuangnya? Kita bisa berjuang. Kalau Allah nggak bikin pikiran kita normal, kapan berjuangnya? Kita bisa berjuang kalau tubuh kita nggak dibikin sehat oleh Allah, kapan berjuangnya? Kan? Kita tidak bisa berjuang tanpa pertolongan Allah. Nah, orang ujub Allahnya nggak ada, yang ada adalah dirinya. Begini ya, waktu saya tahajud tuh ya, saya doakan, nah itu udah sombong, udah ujub tuh. Kita tuh nggak bisa tahajud kecuali Allah tolong kita. Saya sudah sumbang tuh ke sana. Lah itu uangnya uang siapa yang kita sumbangkan? Jadi harusnya kita tuh nggak boleh merasa. Kita berusaha keras untuk berjuang, beramal, tapi kalau udah jadi harus menghilang. Kita yakini semua ini min fadlir rabbik. Termasuk jangan menuhankan ikhtiar. Ini sesudah gigih, ulet, pantang menyerah, itu memang harus kita lakukan. Tapi kalau udah jadi, tidak boleh menyebut karena kegigihan. Kalau udah jadi, ini karena pertolongan Allah saja. Nah, orang ujub tidak ada Allahnya. Yang ada adalah dirinya, ikhtiarnya, ilmunya, pengalamannya. Tidaklah. Kalau hebat mah jangan mati dong, ya. Betul? Si muntaki, ki-nya kelewat, dengki, itu penyakit dengki itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Biasanya dengki itu setara tuh, tukang ojek dengan tukang ojek lagi, santri dengan santri, yang ngapalin Quran biasanya dengkinya dengan yang ngapalin Quran lagi. Dokter dengan dokter. Yang bahaya itu ustadz dengan ustadz. Kalau ulama dengki ke ulama yang lain, dia pakai dalil. Sehingga paling bahaya tuh ulama pendengki, karena dia akan menjatuhkan ulama yang didengkinya dengan Al-Quran dan hadis. Padahal yang dia cari bukan kebenaran, melainkan memuntahkan ketidaksukaan. Ini bahaya sekali. Kalau udah dengki dan itu seorang ulama, keluar ganti dalil. Bukan untuk ngajak orang lain dapat kebenaran, tapi untuk memuntahkan rasa tidak sukanya, tapi pakai dalil. Waduh, umat bisa cilaka. Makanya disebut ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Begitulah hadirin sekalian, si muntaki, cidun, cinta dunia. Dunia mah seperti tukang parkir aja, adanya tidak sombong, ganti-gantinya juga biasa-biasa aja, diambil sampai habis nggak sakit hati. Betul? Kenapa? Coba kalau tukang parkir cinta sama kendaraan yang datang, mercy. Pas pulangnya teh ngeruk, nangis aja di kotak itu tuh ya, kotak satu-satunya. Kenapa Pak? Pergi. Biasa rileks buat dia mah. Masuk BMW, keluar lagi ganti bemo, enggak ada ngepek. Ganti tenang we. Harusnya dunia tuh begitu di hati kita tuh hadirin. Cuma di tangan, jangan di hati. Dengar ya, kalau sepatu bagus bikin tinggi hati, sepatu rusak bikin sakit hati, sepatu yang lain lebih bagus
bikin iri hati, berarti itu sepatu ada di hati. Harusnya di kaki sepatu. Benar? Dan biasanya kita suka sekali memamerkan sesuatu yang bermerek. Itu siapa? Superhero tuh rata-rata CD-nya bermerek ya. Makanya dipasangnya di luar. Astagfirullah. Yang kasihan punya kaos kaki bermerek, kan itu rugi dia kan, sebagian di dalam sepatu, sebagian ketutup celana. Tapi ada yang cerdik Pak, pakai sepatu dulu, pakainya baru dipakai kaos kaki, karena itu superhero. Terima kasih. Kenapa saya jadi error begini? Silakan Pak Asep, Dokter Asep duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim.